Ya, jadi di dalam bisnis itu ada namanya ide dan prinsip dasar bisnis, ya. Jadi kita untuk menggali ide bisnis ini tentulah harus memiliki tujuan, ya. Jadi ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran berupa gagasan untuk meraih tujuan dalam konsep usaha atau wirausaha. Ide ini merupakan gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru. Itu ide. Misalnya, gue ada ide ini. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Gitu. Artinya ada gagasan, ya, memiliki nilai lebih sebagai keunggulan hingga dapat dijadikan sebagai peluang. Ide bisnis muncul ini biasanya dari pelaku bisnis, ya. Nggak mungkin pelaku yang lain. Biasanya ide muncul secara tiba-tiba. Nah, itulah kadang-kadang kan bisa kita katakan ide itu bisa saja tidak datang dari kita, tapi dari teman kita, gitu, ya. Mungkin dia dikasih petunjuk sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, ide muncul tiba-tiba di kehidupan kita sehari-hari. Ini salah satu pendapat dari Kominfo, ya. Maksudnya atau hasil investigasi dari pelaku bisnis. Nah, menurut Kominfo tahun 2018, ide bisnis itu muncul dari hobi yang dimiliki, ya. Passion kita, misalnya passion kita jual beli apa kira-kira? Jual beli laptop, jual beli HP, ya. Pengamatan terhadap tren yang berlangsung di masyarakat atau kejelian dalam menangkap permasalahan yang ada dan mampu menemukan solusinya. Kadang-kadang kita menjual ide itu kan ketika ada masalah di masyarakat. Contohnya kira-kira dulu mungkin sebuah perusahaan besar tidak terpikirkan oleh akan menciptakan Android, ya. Dulu kan misalnya membuat HP itu dengan polifonik, ya, dengan hanya menimbulkan suara saja. Namun sekarang ini sudah bisa video call atau PC seperti itu, ya. Jadi jarak itu tidak lagi menjadi hambatan untuk bersilaturahmi, tapi bisa melalui Zoom, video call dan lain sebagainya, ya. Kemudian dari Baringers dan Ireland ini menjelaskan, ini pendapat, ya, ini pendapat aja dulu, coba baca teorinya. Bisnis bermula dari suatu ide yang dapat dijalankan. Ide itu dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga mampu memenuhi tujuan harapan pencetus ide, ya. Kalau kita, ya, sebenarnya kadang-kadang kita ada ide tapi tidak ada modal, kan seperti itu. Kadang kita tercetus ide, misalnya mau jual apa kira-kira, mau jualan, kita katakanlah UMKM, ya, UMKM, misalnya jual makanan basah, ya, atau kayak kue-kue kering, tangkaplah makanan basah, ya. Jadi ide itu keluar ketika kita lihat misalnya di sebuah jalan atau gang itu nggak ada jual kue-kue, kan gitu, atau dipajak, ya, kita bilang kan tidak ada jual kue basah dan misalnya makanan lainnya, ya. Nah, itu kita buat karena tidak ada, karena di pajak itu kan kalau ibu-ibu belanja, ya, itu pasti singgah untuk membeli kue sebanyak misalnya 5.000, ya, 5.000 seperti itu. Jadi kita buat suatu jualan atau wirausaha yang berbentuk makanan, ya. Yang lain begitu juga halnya misalnya kalau kita ingin menjual sesuatu atau kita buka renovasi komputer atau renovasi laptop, ya, atau instalisasi, ya, kalau ada yang mau misalnya install ulang, kita buat di sebuah katakanlah jalan atau gang, ya. Kita lihat tidak ada, nah kita buka di situ. Tapi ingat, waktu membuka
bisnis yang kita inginkan itu, kita juga harus melihat ya, melihat poin-poin penting yang dilakukan untuk mengembangkan ide ini ya. Contohnya ya ini kita bahas ya. Yang pertama ada 4 poin penting dalam di teknopreneur ini ya, teknologi atau wirausaha lah kita kaji dulu nih ya. Ada 4 poin penting. Yang pertama adalah poin penting yang harus dilakukan bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan idenya. Yang pertama, produk jasa apa yang akan dijual ya. Jadi ada mungkin jasa kita ini kan rata-rata kan sudah sarjana, pasti sedikit banyaknya ada keterampilan kita yang kita bawa dulu dari SMA. Kalau ada yang misalnya dulu dia jurusan komputer di jaringan, ya kan TKJ, dia sudah punya sudah punya keterampilan, misalnya install, kemudian memperbaiki laptop, ya, kemudian install ulang, kemudian jual beli laptop dan lain sebagainya ya, baik fisik, hardware maupun software. Nah, dengan jasa tadi kira-kira pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ditawarkan ya. Apalagi kalau kita misalnya memiliki jasa, salah satunya tadi ada siapa tadi ya yang bagian pelak ya, dan jual pelak, terus ada lagi yang servis mobil ya, saya kurang tahu, kira-kira begitu ada tadi kan. Nah, jadi waktu membuka bisnis itu ya kita harus, pelaku bisnis harus mengetahui, paham apa yang ditawarkan, ya kan. Misalnya jual velg mobil kan. Nah, dia harus memberikan penawaran-penawaran kepada orang jual mobil. Umpamanya velg yang paling bagus itu seperti ini keluaran terbaru dari perusahaan ini, terus ukuran lingkarnya lebih bagus, besinya lebih mantap, kemudian harganya lebih ringan, dan motifnya juga bagus seperti itu ya. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenis manfaatnya ya. Intinya menguasai penuh terhadap produk yang dimiliki. Betul. Nah, kalau kita buka bisnis, jangan sempat produk kita itu nggak tahu kita seluk-beluknya. Artinya kita harus tahu detailnya ya. Kayak tadi jual velg ya, jual velg mobil atau servis mobil. Jangan pula kita tidak menguasai sama sekali, kita pun memang tahap belajar ya, tahap menguasai, makanya perlu dalam arti kata itu misalnya mengetahui produk itu seperti apa. Misalnya tadi velg itu kan ada ukuran-ukuran inci-incinya, kemudian tahan, kemudian ada garansi misalnya, kemudian harganya ringan, terus modifikasinya, bunganya tahan di ukuran di mobil motif ini, merek ini kan gitu. Nah, kita harus menguasai terhadap produk yang kita miliki ya. Kemudian proses promosi pun akan berjalan dengan mudah kalau konsumen juga memiliki kepercayaan terhadap pelaku bisnis tersebut. Sama halnya kalau kita mempromosikan sebuah sepeda motor baru, ya kan? Sepeda motor baru itu kita harus kuasai ya. Misalnya NMAX terbaru versi berapa gitu. Nah, kita harus kuasai kelebihannya ya. Jangan ceritakan kekurangannya, nanti orang tidak percaya. Jadi ceritakan ke konsumen, kalau kita misalnya seorang penjual sepeda motor, kita ceritakan kelebihannya, desain terbarunya apa, seperti lampu, kemudian dia mudah memiliki speed dengan digital kan gitu, terus remnya cakram, terus bodinya lebih panjang, bisa muat untuk sekian orang, di dalam tempat helmnya juga besar, bisa buat makanan kan gitu kan. Apalagi yang sekarang ada sepeda motor listrik ya. Bagaimana kira-kira melakukan promosi sepeda listrik kepada orang lain, sepeda motor listrik?
Itu sebenarnya nggak mudah ya kan? Karena contohnya kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, kalau seandainya saya berjalan sekian kilo, tiba-tiba nggak baterainya habis, bagaimana solusinya? Di mana saya bisa mengisi bahan bakar listriknya kan gitu. Nah, ini harus bisa kita jawab ya. Kemudian bagaimana seandainya sepeda motor listrik ini tahan dengan banjir? Siapa yang memiliki? Ada nggak di sini kita memiliki uh, sepeda motor listrik? Ada? Nggak ada ya? Kira-kira harga sepeda motor listrik itu berapa? Ada yang tahu? 1 jutaan, Pak. Oh, 1 jutaan ya? Ada ada yang 2 jutaan juga. Itu yang untuk itu ya, itu yang untuk satu orang ya, yang tidak bisa boncengan ya. Ya, Pak. Ya, jadi ada namanya perusahaan VR. Perusahaan VR itu sudah menciptakan sepeda motor listrik eh, dan harganya itu 10 juta ya. Harganya 10 juta kalau kita beli kontan, kalau kredit saya nggak tahu berapa. Nah, dia sudah bisa menempuh jarak kalau nggak salah lebih kurang 10 kilo ya. Jadi desainnya bagus. Kemudian ada lagi di atasnya, saya lupa mereknya apa. Oh, merek apa kemarin tuh ya? Dia lambang V. Saya lupa apa lambang V. Desainnya cukup bagus. Desainnya seperti NMAX. Dia listrik juga. Gitu. Ya, seperti NMAX. Nah, kelebihannya sepeda motor listrik ini kalau nggak salah harganya naik sedikit 12 juta ya kan. Ada subsidi dari pemerintah. Dan pajaknya ternyata setelah ditanya murah sekali memang. Setahun kalau nggak salah 200 gitulah ya. 200 ribu. Nah, cuman terkadang begini, mereka masih kalau nggak salah masih memonopoli baterainya itu yang masih di apa namanya ya, seperti dicicil gitu. Jadi baterainya ini tidak bisa kita miliki secara utuh. Mereka kayak ada penyewaan baterai lah seperti itu. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menguasai produk itu supaya bisa dijualkan. Memang nggak mudah ya. Kita perlu misalnya latihan. Kalau kita mau menjadi seorang reseller ya, dan lumayan juga ya kalau kita punya keberanian, kita ambil, kita jual, ya untung-untung 1 juta 2 juta mungkin kalau laku kan lumayan ya, seperti itu. Nah jadi supaya konsumen memiliki kepercayaan, jadi kita harus menguasai ya produk yang telah dimiliki. Kemudian kita harus juga tahu kepada siapa produk atau jasa yang kita jual ya. Produk atau jasa yang dibuat harus jelas ditawarkan kepada siapa. Jangan nanti sepeda motor kita tawarkan kepada anak SMP, ya, sepeda motor listrik maupun sepeda motor manual. Kenapa? Karena anak SMP kan belum saatnya untuk bisa mengendarai ya. Karena untuk mengendarai sepeda motor ini adalah SMA yang sudah punya KTP ya atau SIM seperti itu. Jadi kita tahu kepada siapa produk yang akan atau jasa yang akan kita jual. Misalnya kita pelaku bisnis menjual apa kira-kira? Menjual pernak-pernik ya, misalnya aksesoris. Nah, aksesoris ini kira-kira kebanyakan nuansanya kepada wanita ya kan? Betul ya, aksesoris ya apa namanya itu vita, kemudian ikat rambut dan sebagainya. Jangan pula kita jual kepada laki-laki. Nah, ini pasti nggak mau kan gitu. Ya, jadi kita tahu kepada siapa produk yang kita jual. Nah, produk atau jasa yang dari luar pihak-pihak tersebut harus dianalisis demikian rupa secara jangka pendek maupun panjang. Yang sampai produk yang sudah siap tetapi tidak punya tujuan kepada sasaran penjualnya ya.
Sama kayak kita jual laptop ya atau komputer. Jual laptop atau komputer itu kira-kira kepada siapa produknya kita jual, kita promosikan? Ada yang tahu? Kalau kita jual laptop itu kepada siapa kira-kira kita promosi? Kepada siapa Willy? Promosi untuk jual laptop. Apakah kepada perusahaan atau kepada siapa kita jual laptop? Kepada pekerja kantoran, Pak. Ya, ya bagus. Pada pekerja kantoran ya. Ya, pekerja kantoran, ada yang di bank ya, ada yang di CV ya, ada yang bagian apa namanya? Perkantoran lah ya, swasta maupun pemerintah. Betul. Kepada siapa lagi kira-kira? Jadi kita nggak salah menjual produk itu ke tempat apa namanya, ke tempat sasaran yang pas ya. Jangan pula nanti umpamanya kita jual produk, tapi kita jual laptop, tapi yang kita datangi warung kopi, ya kan ini salah. Nggak mungkin lah warung kopi kita jual, Pak Bapak mau laptop, kan nggak mungkin. Ya warung kopi itu ya pasti kalau kita mau jual produk ke warung kopi kira-kira apa? Ya contoh kacamata, ya kan? Kacamata tali pinggang umpamanya, ya kan rokok. Nah, itu warung kopi bisa, ya. Atau eh, ya kafe-kafe lah katakan ya, kafe-kafe seperti itu. Mereka menjualkan atau kita jasakan misalnya apa namanya? Ya kacamata, kemudian bisa dikatakan aksesoris juga bisa ya. Seperti itu. Jadi salah satunya juga jual laptop ini kita jual produk itu ke sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan atau kursus ya. Jangan salah, itu tempat yang benar kita menjual produk apa kita namanya laptop kita itu tadi, lembaga pendidikan, kursus, ya kan, perusahaan, perguruan tinggi, nah, seperti itu ya. Dan ingat, waktu melakukan promosi itu ada satu hal yang harus kita komitmenkan. Dari misalnya kita jual itu di beberapa sekolah-sekolah, 10 sekolah, belum tentu semuanya beli ya, tapi ada yang pasti melakukan penawaran dengan kita meninggalkan nomor kontak kita di brosur umpamanya. Seperti itu ya. Jadi jangan salah bahwasanya usaha kita itu kalau kita menguasai terus kita kasih tahu bahwasanya kita akan menjual produk ini, kelebihan ini, pasti nanti ditelepon balik ya. Kemudian itu tadi ya kepada siapa ya. Kemudian bagaimana produk atau jasa dijual. Dengan perkembangan teknologi, ini ya ada dua cara menjual produk itu, baik online maupun tatap muka maksudnya, maupun online dengan memanfaatkan media berbasis internet. Nah, sekarang sudah ada internet. Jadi waktu mau mempromosikan produk yang mau kita jual ini apa, misalnya, walaupun itu bukan berarti barang ya, jasa pun sebenarnya bisa ya. Misal ketika laptop Anda rusak atau bermasalah, kirimkan hubungi kami ke sini gitu. Ya, seperti itu. Atau ada dulu mahasiswa menciptakan sebuah aplikasi dengan aplikasi tukang pangkas online ya, tukang pangkas online. Tukang pangkas online ini dia promosikan ketika dihubungi konsumen atau pelanggan, dia datang ya. Jadi sekarang sebenarnya tukang pangkas itu nggak mesti tukang pangkas yang laki-laki ya. Kalau perempuan saya nggak tahu juga ini. Yang laki-laki ya, yang laki-laki tukang pangkas itu kan bisa datang ya dengan bawa alat gunting ya ke rumah. Itulah ngejar apa? Ngejar rezeki ya. Tidak harus menunggu di
di tempat ya yang kita sewa. Nah, kenapa kelebihannya kalau kita tunggu di tempat yang kita sewa ini memang orang tahu ya, tapi kan untuk biaya sewa itu kan cukup besar ya, cukup mahal, bahkan bisa saja sekian peta atau sekian meter kali sekian meter itu udah jutaan ya, bisa jutaan ya. Apalagi kalau kita mau buat pangkas online itu di pinggir pasar atau pangkas offline itu di pinggir pasar. Nah, jadi solusinya buatlah pangkas online. Jadi kita datang sama halnya kayak sehat ya. Kalau nggak salah sehat itu membuat cuci mobil datang ke rumah, ya kan? Sehat apa pencucian mobil itu dia bisa di calling, bisa datang ke rumah seperti itu ya. Kemudian ya kalau offline mungkin ya kita harus menunggu pelanggan datang ya, menunggu pelanggan datang. Nah ini kita tidak kejar bola ini ya. Kalau menunggu pelanggan datang ini, kalaulah tempat usaha atau bisnis kita itu di dalam sebuah gang, nah ini mungkin bisa lama laku ya kan. Tapi untuk memperluas bisnis kita itu bisa dikenal orang lain atau masyarakat, sebaiknya kita lakukan online ya. Misalnya kita posting tiap hari status WA ya kan. Kita bahwasanya kita menjual produk, misalnya produk apa? Produk HP maksudnya ya. Kemudian banyak sebenarnya ya yang mau bisa kita jual, asalkan kita tidak malu ya. Kita kadang-kadang kan ada segan-segan kita kalau kita memiliki jiwa dagang, ya kan? Segannya produk ini jual nanti nggak laku. Sebenarnya bukan itu yang mau orang-orang dahulu itu kan suksesnya itu kan dia menjajaki dari tangga pertama sebenarnya, ya. Tangga pertama mungkin dia jual es, ya kan? Ya. Kemudian dia jual es, dia jual kue, kemudian dia jual kue, dia jual ini ya untuk kehidupannya, karena mungkin tekanan ekonomi dia terpaksa jual itu. Nah, jadi ketika sukses di tangga atas, dia bisa bercerita dari tangga pertama tadi. Itunya maknanya kalau kita misalnya tidak malu lah ya, dalam arti kata jualan sesuatu yang mungkin passion kita di situ gitu ya. Carilah passionnya, passion itu kesukaan kita, bisnis apa. Jangan dipaksa. Kita kadang-kadang coba-coba kawan buka misalnya bisnis bakso, kita buka bakso, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang coba-coba, tapi kita tidak memiliki akses untuk ke situ ya, tidak menyukai, hanya terpaksa, gitu kan? Boleh kita buka usaha yang tidak kita miliki, tidak kita sukai, bukan passion kita, tapi kita harus punya banyak modal ya. Artinya kita kasih ke orang lain untuk buka bisnis itu, nanti bagi hasil aja, bagi saham aja gitu. Nah, seperti itu kalau kita memang supaya uang kita ini bergulir, bisa berputar maksudnya ya. Nah, jadi kembali lagi, online ini sangat besar keuntungannya. Kita di pojok manapun rumah kita berada, ya, di gang manapun rumah kita berada, tapi kalau kita konsisten dalam melakukan melakukan promosi secara online, ini akan orang datangi gitu. Kira-kira ada nggak seperti itu? Orang yang dia berada di sebuah gang, tempat, ya kan, tapi orang ramai aja yang mendatangi dia. Karena ada produk dia yang dijual. Sepertinya banyak ya. Misalnya apa? Misalnya Shopee ya, kalau kita lihat, kalau kita pesan Shopee online, itu kan industri rumah tangga semua ya. Industri rumah tangga yang dikelola mereka dan dipromosikan mereka melalui Shopee. Shopee kan hanya wadah aja. Wadah untuk melihat sebuah produk-produk yang dijual secara banyak ya kan, atau viral seperti itu. Nah, itulah oleh
baiknya online ya, atau manfaat daripada online ya. Walaupun kita berada jauh, tapi online kita cukup tinggi, ya orang kan pasti beli. Makanya ada di Instagram atau TikTok ya, atau Facebook itu ada sebuah produk yang atau bisnis yang dia memviralkannya dengan cara uh, pesan. Ada istilah jika Anda ingin produk ini, klik pesan di bawah ini. Gitu. Seperti itu misalnya kita lihat lah ya, produk uh, lampu solar cell ya, kalau tahu produk lampu solar cell. Jadi di rumah itu kita tidak lagi memakai listrik tapi sudah memakai tenaga matahari. Nah, itu dijual sekarang ya, dijual dengan harga yang mungkin ya nggak murah tapi ya nggak mahal juga ya, sekitar lebih kurang 350 dijual ya. Dia apa namanya, terus promosi seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya bisa saja industri rumah tangga kan, kita nggak tahu juga seperti itu. Keempat, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi ya. Jadi kita harus membaca pelanggan ini sebenarnya butuh apa ya. Produk atau jasa milik yang ada harus bermanfaat untuk konsumen. Poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Jadi produk jasa boleh dibuat sebaik mungkin, mempunyai target pasar, produk atau jasa dipasarkan secara segencar mungkin, ya misalnya online. Namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka percuma. Carilah ya, kira-kira apa produk apalah yang belum bisa, yang belum yang menjadi solusi ketika ada masalah di masyarakat. Kira-kira ada nggak? Ya, produk apa kira-kira di masyarakat begitu kita jual, ya banyak yang mau beli ya. Seperti itu. Sekarang lagi kan ada namanya bisnis boneka apa itu yang lagi viral sekarang? Saya lupa. Boneka Labubu, Pak. ah? Labubu. Labubu ya. Boneka Labubu lagi booming. Kenapa dia bisa booming boneka Labubu itu? Ada yang bisa kasih komentar? Karena yang mempromosikannya Rose Blackpink, Pak. Yang mempromosikannya Rose Blackpink. Dia make boneka Labubu itu di tasnya, Pak. itu apa? Artis Amerika ya, bukan? Uh, yang Blackpink itu, Pak, Korea itu. Oh, Blackpink. Oh, Ya. oke. Artinya, uh, nah ada tambahan satu. Jadi terbuka ini saya. Ada tambahan satu. Begitulah apa namanya cara orang membranding sebuah produk dengan menggandeng seseorang yang sudah memiliki fans banyak ya. Setelah memiliki fans yang banyak, termasuk mungkin kita fansnya ya, kaum wanita, dengan dia memakai misalnya tas tadi kan, orang pun terakhirnya beli, seolah-olah ini fans aktor ini aja memakai boneka ini, kenapa saya nggak pakai boneka ini gitu kan. Jadi Iya, Pak. itu mahal. Berapa harganya? Kalau just tip 1 jutaan lebih gitu, Pak. Apal ya. Hafal, Pak. Nggak boleh beli soalnya. Di bawah itu ada harganya. Ada, Pak. Dia ada yang KW gitu dia, Pak. Tapi mirip kali. Dia cuman ratusan ribu gitu. KW itu kira-kira siapa yang buat? Itu dia, Pak. Orang Indonesia yang niruin. Iya, orang apa? Mereka. Indonesia kita lah, Pak, niru-niruin, Pak. Tapi kan nirunya nirunya itu kan produk apa ya? Itu produk mana lah bubu ini? Saya lupa. Boneka bubu ini buatan mana?
Tunggu ya, saya cari dulu sumbernya. Labubu ini Hong Kong ya. Ini boneka Labubu ini lahir dari tangan seniman kelahiran Hong Kong bernama Kasing Lung. Jadi karakter bagian dari kelompok makhluk yang disebut The Monster yang diciptakan Kasing pada tahun 2015. Ya. Nah, kenapa dia bisa viral? Ya tadi betul ya. Dilansir di Bangkok, setelah Blackpink memposting di Instagram potret dirinya yang sedang memegang Labubu Macaron. Produk tersebut jadi sangat populer. Idol Korea Selatan ini kerap memamerkan kelucuan boneka Labubu hingga membuat penggemar juga ingin memilikinya ya. Ya, membuat mahal itu mungkin ciri khasnya aja ya. Telinganya runcing, giginya tajam, menonjol, perawakan kecil, serta senyum yang licik. Jadi juga nih ya. Jadi dari negara mana nih saya belum lihat itu. Seniman Belgia ya, dia lahir di Hong Kong. Belgia kayaknya ya. Jadi sebegitunya lah viralnya boneka itu ya. Mungkin ya siapa tadi yang mengatakan tadi yang bilang ada KW-KW juga yang dibuat oleh orang yang bertanggung jawab ya kan. Ya seperti itu. Iya Pak. Dibeli juga itu. Saya rasa dibeli, yang KW banyak yang beli ya. Yang penting milik Banyak Pak. memiliki apa ya. Kemarin saya juga lihat itu di RCW banyak juga yang jual. Mungkin harganya udah murah karena itu KW juga sih. Ya, sebegitunya lah sebuah produk itu mencari aktor yang terkenal, fansnya banyak, dia pegang, seperti itu ya. Makanya ada fungsi, ada makna, ada manfaat seseorang mempunyai kalau di YouTube itu subscribe ya, kalau di TikTok itu apa namanya? Saya lupa. Kalau di Instagram itu viewernya ya, viewernya banyak, jutaan, nah itu kesempatan untuk promosi. Apalagi fansnya banyak, itu kesempatan promosi. Kalau Blackpink megang apa namanya tuh seruling, mungkin orang banyak beli seruling kan gitu kan, bisa aja. Iya Pak. Sebenarnya ya terlihat siapa yang aktornya yang memperkenalkan. Biasanya kalau boneka ini kan kaum wanita yang banyak suka ya. Kemudian kita lanjut ke mana ini ya. Ini menurut Barry dan Ireland terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu bisnis yang handal. Berikut ini cara-cara cukup sistematis untuk membangun pola pikir kita untuk mendapatkan inspirasi untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Yang pertama, brainstorming. Ya, brainstorming ini seperti kita rapat gitu ya. Artinya ada metode untuk memunculkan penyelesaian masalah kreatif dengan mendorong individu atau kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Jadi brainstorming ini banyak bentuknya tool standar untuk ide baru dalam pelaksanaannya dimulai dengan adanya masalah. Masalah ini langsung bisa ditanggapi untuk solusi. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Jika dalam kelompok bisa ditampung dahulu solusi-solusi yang ada, kemudian didiskusikan ya. Biasanya ini kayak diskusi kira-kira yang sedang viral itu sekarang itu apa gitu kan. Nah, coba ya. Ada yang tahu Google Trend? Google Trend itu kita lihat lah ya. Ini saya stop sharing dulu ya. Google Trend, nanti coba buka Google Trend ya. Ini saya buka Google Trend dulu ya. Google Trend. Google Trend mungkin ada yang udah tahu ya. Nah, Google Trend itu sebentar di Google juga maksudnya ya, di komputer kita. Google Trend itu bisa membaca apa yang sedang tren sekarang ini dibuka ya. Tampil belum? Udah Pak.
Coba. Nah, ini Google Trend nih saya buka nih ya. Google Trend. Tampil ya. Google Trend itu di atasnya itu ada beranda. Nampak? Ini beranda. Ini Google Trends ini yang trending sekarang yang lagi viral misalnya begitulah lebih mudah bahasakannya. Google Trend. Jadi branding ini jelajahi ini sedang tren sekarang. Nah, sedang tren sekarang itu Google akan melihat. Nah, ini yang sedang tren sekarang yang lagi dibuka oleh orang-orang ya yang sekarang ini yang lagi online itu adalah bola Australia PS Cina ya. Ini 5 jam yang lalu nih. Banyak yang bukanya hampir volume penelusuran itu ada berapa ini? 200.000 orang ya kan. Ini ada kualifikasi Piala Dunia ya. Nah, ini ada juga Brian Armstrong nih atau Brian Armstrong, Kevin Dix, RCTI, Jessica Wongso, juga ya. Terus Wayne Koster, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Gerd Beldox, Craig Goodwin, Arab Saudi PS Jepang, Yahya Sinwar ya. Jadi inilah yang sedang tren yang banyak dibuka oleh pecinta Google ya, artinya yang lagi menelusuri Google. Pertanyaannya, misalnya kita jelajahilah yang sedang tren, nah, kita ambillah di sini mana tadi ya? Ini ada saya coba ini. Ini jelajahi ya, jelajahi. Jelajahi bisa nggak ya? Jelajahi, misalnya bisnis sedang tren ya, bisnis viral, apa namanya kira-kira ya, bisnis yang saat ini kita bisnis saja ya, ini bisnis rumah ya, bisnis rumah makan namanya ya. Mari kita carilah. Ini ada grafiknya. Ini bisa kita bandingkan juga ya. Sebenarnya banyakkan mana? Ini bisnis rumah makan, ini bisnis restoran namanya. Sama aja ya. Bisnis jual HP namanya ya. Nah, di sini nampak nanti grafiknya sama, sepertinya sama ya. Bisnis jual HP sama ini perbandingan sama ya. Coba kita cari bisnis apa kira-kira? Bisnis. Nah, di sini nanti sebenarnya saya mau bandingkan bahwasanya yang paling banyak itu kira-kira bisnis apa gitu ya. Masukkan kata kunci. Jadi apa yang ini? Misalnya jual beli laptop namanya kan. Jadi kita lihat dulu trendingnya. Ini nggak nampak ya. Nggak ada bisnis ini berarti. Laptop Pak. P-nya. Oh, ya. Laptop dia Pak. Ini. Bukan T. Bukan Pak. Bukan LAP. Oh iya. LAP. Iya Pak. Makanya nggak ada. Kita lihat ya. Oh, banyak juga ya. Kita bandingkan dengan PC ya, personal komputer. Sangat sedikit ya PC ini, biru kan laptop nih lagi trending. PC malah nggak ada ya. Kebanyakan minat untuk laptop itu banyak di Nusa Tenggara Timur. Wah, besar juga ini ya, Nusa Tenggara Timur ya, yang butuh jual laptop ini. Nah, jadi ini bagus juga datanya ya. Jadi kita tahu yang lagi butuh itu atau trending paling banyak. Ya bisa kita bandingkan laptop atau personal itu mana yang lebih tinggi bisnisnya. Ini misalnya kita ganti apa ya? Kita ganti kuliner misalnya.
Kira-kira seimbang nggak dia? Oh, masih jauh ya, masih menang jual laptop ya daripada kuliner ya. Nah, seperti itulah. Nanti gunakan aja lah nih. Cari-cari aja ya namanya Google Trends ya. Kira-kira bisnis apa yang lagi tren. Bisa kita manfaatkan datanya. Seperti itu ya. Apalagi sedang trending ini ya, sedang trending. Ini kalau sedang trending ini, sedang trending apa yang dibuka oleh apa ya? Yang dibuka oleh orang lain pada saat ini 5 jam yang lalu ya, aktifnya 5 jam yang lalu. Ya seperti itu, nanti coba-coba aja Google Trend ini apa kira-kira misalnya ini kan yang ini apa ini ya, ini sepertinya telusuri topik topik yang sering cari. Coba kita cari, tambahkan istilah penelusuran. Media sosial ya, media sosial. Kalau itu telusuri media sosial. Nggak ada ya, ini namanya aja berarti ya. Nah nanti cari aja ya, ini bisa jadi acuan bisnis apa yang akan bisa kita buka ya. Perbandingan aja mana yang lebih tinggi, misalnya tadi laptop atau jual kuliner, mana penelusuran yang dilakukan oleh customer itu di mananya, lebih tinggi apa enggak. Nanti ada grafiknya di situ ya. Oke, kita lanjut ke mana ini? Ini udah mau habis ya, nanti saya kasih link baru ya. Oke, kita lanjut. Jadi udah ya, brainstorming ini kayak apa? Pengembangan ide baru, tapi kita bersama rekan-rekan kita, bersama kelompok kerja kita, bagaimana mengembangkan apa namanya produk-produk baru. Kemudian fokus grup diskusi atau FGD ya, ini sering kita ketahui singkatannya FGD ini ya, merupakan diskusi. Fokusnya itu dari suatu kelompok untuk membahas suatu masalah atau topik tertentu dalam suasana formal ataupun santai. Yang enaknya memang santai ya, cerita-cerita tentang bisnis. Terkadang kan kita misalnya di dalam sebuah komunitas, kita pasti berpikir kira-kira bisnis apa yang mau kita angkat ya. Masyarakat itu butuh apa sebenarnya gitu. Ya kan? Dulu pernah sempat ada jual beli sayur online ya. Saya nggak tahu juga, itu pernah dulu. Jadi waktu dia WA, dia tinggal klik gambar sayurnya, nanti mereka langsung antar ya. Tapi itu pun sekarang sudah nggak lagi, karena ibu-ibu sudah langsung ke pajak kan, mungkin di pajak lebih murah kan. Kalau pakai aplikasi kan ada up biaya di situ. Nah ini terkadang yang atau bahkan tidak cocok ya, tidak cocok apa yang dibeli, apa yang dipesan, apa yang datang kan gitu ya kan. Makanya ya tidak bisa juga semua di online kan sebenarnya ya. Nah, tergantung kebutuhan permasalahan di masyarakat itu apa ya. Kemudian fokus diskusi FGD ya, ini kita lihat cara memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang andal ya. Terus ada FGD-nya, cerita-cerita santai aja lah sama kawan, komunitas. Kira-kira di wilayah kita ini perlu apa, kemudian di kota Medan ini perlu apa, ya kan? Kira-kira apalah yang mau diciptakan gitu ya. Banyak sebenarnya ya, banyak sekali ya. Asalkan kita mau berpikir dan ini ada masuk ya. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan BGD bisa dilakukan dengan cara berdiskusi dengan narasumber ya, ahli dalam bisnis dalam bantuan moderator. Permasalahan yang dibahas BGD itu sangat spesifik karena untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu pertanyaan disusun diajukan kepada para peserta FGD harus dipersiapkan dulu dengan jelas. Nah biasanya kalau kita ada misalnya BGD, misalnya kita sudah tahu judul FGD itu,
sebaiknya jauh-jauh sebelum acara FGD itu kita sudah mempersiapkan pertanyaan ya. Sebaiknya seperti itu. Kalau kita ada, misalnya besok ada kuliah umum umpamanya kan, kita malam ini sudah mempersiapkan, kita tahu kuliah umum itu judulnya ini. Kita malam ini sudah seharusnya menulis pertanyaan apa yang mau kita tanya besok, ya. Misalnya kita tulislah 5 poin pertanyaan yang mau kita tanya besok. Nah, bisa aja nggak semua yang 5 poin ini kita pertanyakan. Mana nanti yang mungkin terganjal, poin mana, itu yang kita tanyakan. Nah, sepertinya kalau untuk FGD seperti itu ya, atau acara-acara lain pun seperti itu. Jangan nanti pas kegiatan kita diam, jadi nggak ada interaksi seperti itu. Jadi perlunya kita menelaah sebelum kegiatan atau mencatat ya apa-apa hal yang mau dipertanyakan. Perpustakaan dan internet, ya perpustakaan ini kan informasi penting juga ya. Perpustakaan ini sumber-sumber apa saja kira-kira yang sudah diangkat ya. Ini kebanyakan memang kalau bisnis ini untuk informasi-informasi di skripsi atau tesis ini biasanya di jurusan manajemen ya. Misalnya di manajemen itu kan kadang-kadang kan ada judul analisis rugi laba penjualan di toko ini dengan menggunakan ini, dengan menggunakan metode ini. Nah, dia sudah sudah tertera ya bisnisnya. Jadi perpustakaan internet ini merupakan sumber inspirasi. Kadang-kadang pun dengan membaca judul kita bisa tahu ini yang harus dibuka. Di internet juga sama ya. Di internet yang model tadi lah yang saya katakan. Cari apa yang lagi tren atau bisa lewat Google bisnis yang paling tren saat ini apa. Ya kan? Baca di internet, tapi jangan cari sumber yang pertama itu jangan pula tahun-tahun ya. Jadi dengar suaranya. Jadi jangan pula mencari sumber-sumber internet, kita baca juga ya, kita baca juga. Misalnya saya carikan ya, ini kita contohkan lah ya, bisnis ini masuk ya, bisnis yang sedang tren 2024. Ya, saya buka dulu ya. Sedang tren tahun 2024 itu kira-kira bisnis apa? Ada yang tahu? Bisnis apa kira-kira yang tren tahun 2024 ini? Kalau mau cari GPT juga boleh, cari Google juga boleh ya. Ini saya tampilkan dulu. Nah, inilah bisnisnya ya. Siapa yang mau kira-kira ini yang lagi tren itu mungkin bisnis atau usaha ya.
kursus online, ya. Dan ada juga manajemen media sosial, jasa perlengkapan bayi, penjual makanan ringan, frozen, laundry, ya. Ini bisnis yang sedang tren. Nah, waktu kita buka ini websitenya website Mofi ini, kita lihat. Nah, ini tahunnya bulan 6, ya. 2024. Jangan pula nanti kita buka 2012 gitu kan, udah jauh kali. Jadi kita bukalah yang kita buat kata kuncinya itu ya tahun 2024 seperti itu, ya. Jadi ada, nah ini kebanyakan pekerja lepas. Peluang usaha itu pekerja lepas. Ini tahu pekerja lepas kan? Jika kita ingin kemampuannya di bidang tulis menulis dengan pengetahuan tentang SEO dan Search Engine Optimization, ada peluang usaha yang sudah untuk kita, ya. Misalnya membuka jasa penulisan lepas menjadi salah satu bisnis yang terlewatkan. Nah, jadi banyak perusahaan membutuhkan jasa penulis lepas untuk mendapatkan website. Untuk website mereka sudah masuk di mesin pencarian Google. Nah, search aja ya. Ini kayaknya seperti misalnya ada orang ingin membuat artikel tentang ini, jadi kita bantu, ya. Kita bantu. Ini besar, lumayan cukup juga ini, lumayan besar juga gajinya, ya. Bisa satu hari itu 200. Tinggal cari aja di Google, bekerja lepas lah, begitulah kira-kira extensionnya. Kemudian ada kursus online. Ya, ini kursus online saya rasa sudah banyak, ya. Kursus online ini mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau seminar, ini sudah ada kursus online ini, ya. Saya silakan aja nanti dicari. Terus manajemen media sosial, ya. Ini manajemen media sosial ini jasa untuk memanage sebuah media sosial, ya. Misalnya promosi dan lain sebagainya. Kemudian jasa perlengkapan pembelian bayi, ya, ini untuk orang-orang berkeluarga, ya. Jual makanan ringan, terus frozen food, ya. Ada yang masih single untuk tinggal sendiri. Ini frozen food ini seringkali jadikan pilihan karena harganya terjangkau. Kemudian laundry, ya, ini laundry ini ya kita tahu lah, ya. Laundry ini apalah kira-kira kenapa orang buka laundry? Apa alasannya kira-kira? Apalah kira-kira alasan orang buka laundry? Karena kebanyakan. Kenapa orang buka laundry? Karena banyak orang yang malas nyuci, Pak. Iya, itu ada salah satunya. Dulu nggak ada laundry kan? Kan ada laundry dulu. Ada laundry dulu. Ada, Pak. Ada, cuman satu-satu. Itu pun jauh. Akhirnya kita nyuci sendiri, ya kan? Di kota ini lagi, kalau kota ini, kalau laundry itu udah banyak dan bersaing, dan lucunya sudah banyak laundry di kota Medan. Cobalah lihat, ya, datangi tempat laundry, 5 laundry lah. Ada pelanggannya atau pakaiannya ada kosong nggak di lemari yang kita lihat itu pas kita datang? Semuanya berisi kan? Berisi, Pak. Berisi. Begitu dibuka, kemudian alatnya juga mendukung, ya, mesinnya banyak, apalagi bisa nyuci sendiri. Kemudian udah nyuci sendiri, dikeringkan bisa, murah pula pakai koin. Bisnis yang menjanjikan lah sebenarnya. Lumayan juga itu. Tapi ya kita siap-siap dengan yang namanya listrik, ya. Harus kita kalkulasi juga listrik itu. Kan sempat nanti kita rugi lah istilahnya, ya. Tapi saya rasa kalau bisnis itu udah kita matangkan, ya jarang rugi sebenarnya, ya. Seperti itu.
Oke, kita lanjut. Ada 13 menit lagi ya. Ini apa namanya? Customer Advisory Board ya. Jadi ini tadi udah ya, perpustakaan udah ya. Nah ini nanti dia di perpustakaan internet udah ya. Kemudian Customer Advisory Boards ini artinya karyawan di sebuah perusahaan menghabiskan waktunya bersama customer perusahaan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Jadi kita sering interaksi dengan customer perusahaan. Ini peluang juga ya, ide untuk menciptakan ide yang handal. Jadi kalau kita misalnya kita lepasan dari atau pensiunan dari KFC ya. KFC itu apa? Tempat tempat restoran makan ayam, ya kan? KFC. Nah, terkadang ketika kita tidak lagi di KFC, kerja di KFC, kemungkinan besar kita mau nggak kita buka KFC KW di tempat tinggal kita? Mungkin Mau, Pak. ada peluang nggak? Ada. Ada. Kenapa ada? Karena kita sudah tahu bumbunya. Kita sudah tahu resepnya yang di dapur orang kita yang masak. Kita yang tahu lah resepnya ya kan. Kita tahu resepnya macam mana bisa gurih di mulut ya kan. Kita beli bumbunya terus masaknya seperti ini, campur dengan bahan ini, ya kan, rempah-rempah ini. Saya rasa dengan selisih harga yang dijual di KFC dengan kalau jual-jual di jalan ini kan menangnya itu kan tempat sebenarnya kan. Menang tempat, elit, terus viral, enak dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga kalau kita buat ya bentuk KW juga ya, namanya ganti aja lah. Mungkin nama lain ya. Jangan KFC juga, KFC ya marah nanti mereka, itu branding mereka ya kan. Nah, itu kita buat, saya rasa selisih harganya juga ya selisih 2.000 per potong ayam pun kalau kita udah tahu bumbunya itu rasanya enak kan gitu. Ya jadi dia kalau customer advisory ini ya sering-sering berkomunikasi dengan customernya ya. Kemudian bagi para customer sendiri akan merasa sangat diuntungkan dimanja sebab tidak perlu susah mengadu ke perusahaan. Jadi tempat curhatnya ini. Jadi kita tahu pelanggan itu nggak sukanya dengan produk ini apanya gitu kan. Di mananya. Di makanan ini di mananya dia nggak suka. Ya jadi kita bisa baca kelakuan apa namanya? Kelakuan pelanggan. Jadi ada banyak ide ya. Jadi kondisi demikian akan meningkatkan kemungkinan muncul ide-ide bisnis baru dari karyawan atau masukan dari customer. Jadi jika kita tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan, kalau kita sudah tahu resepnya, ya kita buka jualan di, misalnya ada modal, kita buka jualan kita di mana? Ya di tempat tinggal kita umpamanya seperti itu ya. Sama halnya orang yang bekerja di restoran sebagai tukang masak, koki, ya. Dia kan tahu resep makanan yang enak di apa itu di dalam sebuah hotel itu apa saja kan gitu. Nah makanya orang yang lepasan dari masak di hotel itu, walaupun dia bukan seorang kepala koki, tapi dia tahu, dia bisa bawa keluar ya ketika dia tidak bekerja lagi. Dia sudah dapat resep, dia jual, kan bisa aja seperti itu. Sama halnya kalau kita misalnya penjual HP ya, penjual HP mungkin penjual HP modalnya besar kali ya. Atau kita bekerja sebagai mekanik HP ya, mekanik HP di Medium atau di Plaza. Kita tadinya tidak tahu bagaimana memperbaiki HP-HP
yang rusak, ya. Tapi dengan kita bekerja dengan orang lain yang memiliki ilmu, kemudian kita menguasai ilmunya, kemudian kita sudah bertahun-tahun kerja situ, ketika tidak lagi bekerja situ kan kita bisa buka sendiri, ya. Jadi bisa lari sebenarnya ke pelanggan kepala servis kita itu bisa lari ke kita, misalnya seperti itu. Sama halnya dengan kalau adik-adik ini kaum wanita ya khususnya ya, ketika pergi facial atau pangkas rambut di sebuah salon, ya kan? Nah pertanyaannya, tukang potong rambut itu tiba-tiba nggak dikerja di salon tersebut, kira-kira kita mau nggak lagi ke salon itu datang? Atau mau nggak kira-kira ini yang wanita mana ini? Kira-kira ketika tukang pangkas rambut itu nggak situ lagi bekerja, kita mau nggak datang lagi ke situ? Mungkin ke situ Pak. Hah? Pindah Pak, Ke pindah. situ sih mau. Pindah dalam arti kata Tidak di situ lagi. Hah? Tidak di situ lagi. Ini sama, ya tidak di situ lagi ya. Berarti ini sama dengan kalau laki-laki, kalau abang-abang tukang pangkas yang kita suka itu nggak di situ lagi, kita mau nggak pangkas itu kira-kira? Enggak Pak. Karena yang kalau kita sama orang baru belum tentu tahu model kita gimana begitu. Betul, sepakat. Jadi apa namanya itu? Nanti ini salah, ini kependekan kan gitu ya. Iya Pak. Begitu juga lah kalau kaum wanita ya. Tapi jarang sekali kita misalnya tiba-tiba, loh abang ini kok nggak di sini lagi pangkasnya. Jarang sekali kita minta nomor HP-nya kan. Lupa pun kita. Tapi setidaknya kita tanya sama yang punya tukang pangkas, abang ini kemana yang kemarin gitu kan? Oh dia udah pindah di Tembung umpamanya. Mungkinkah kita ke Tembung? Enggak Pak. Enggak juga ya, karena jauh, waktu di Tembung luas, nggak mungkin juga kita tahu di mana dia alamatnya kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya seperti itulah ya, mencuri ide-ide bisnis ketika kita bekerja sama orang lain. Ya kita boleh sih itu nggak apa-apa kan, artinya kita kan sudah terbayarkan dengan jasa kita selama kita bekerja sama dia. Misalnya kita bekerja 5 tahun, ya selama 5 tahun itu kan udah pasti ada ilmu yang terserap, itu kan, itulah namanya ilmu yang kita kembangkan. Jadi terkait dari bisnis rambut tadi itu sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya nggak apa-apa ilmu yang dia bawa ya, atau orang yang ngasih ilmu ke orang lain itu nggak apa-apa dia bawa, karena itu nanti bisa jadi kalau dalam Islam itu sedekah jariah misalnya kan, dia besar pahalanya di situ karena dia membuka lapangan kerja baru bagi orang yang telah pernah bekerja sama dia kan gitu. Sama halnya dari tukang pangkas, dia buka lagi tukang pangkas di tempat lain. Bukan berarti rezeki tukang pangkas awal tadi itu turun, enggak ya. Pasti ada saja itu ya, pasti ada yang datang yang baru. Begitu juga lah dengan kaum wanita, pasti mencari tempat yang lain lagi ya, seperti itu. Nah, mungkin sampai di situ kita mata kuliah Teknopreneur ini, nanti kita sambung ke bawah yang ini ya. Jadi nanti kita sambung dengan wacana atau judul yang baru lagi. Kita lihat usaha yang sedang viral saat ini, nanti kita kaji ya. Perlu juga lah kita kaji nanti, misalnya ada tugas nanti ya pertemuan berikutnya, misalnya ada sebuah restoran ya, misalnya restoran, kafe,
sesuatu kafe lah yang sedang pelanggannya banyak ya, pelanggannya banyak, sedang viral terus tiap malam tidak pernah sepi ya. Nah, coba nanti itu dikaji kenapa dia seperti itu ya. Dilihat kenapa dia sebanyak itu customernya datang. Contohnya misalnya kira-kira rumah makan banyak mana yang banyak pengunjungnya di Medan ini? Coba kasih satu contoh. Cafe Moon, Pak. Cafe Mona itu, Pak. Aduh, di mana jalannya, Pak? Lupa. Dia kafenya di dalamnya estetik, Pak. Dia ada bulannya gitu. Muna namanya. Iya. Muna tuh bahasa biasa kan, M-U-N-A gitu. Iya, Pak. Oke, coba lihat ya Cafe Muna ya. Cafe Muna. Di daerah mana itu ada? Estetik dalamnya ya, Cafe Muna ya. Ini kayak itu ya, bukan? Kayak sepeda terbalik, meja terbalik, bukan? Bukan, Pak. Oh, ini kenapa ya, jadi aksesorisnya aja nih ya. Oke. Iya, Pak. Cafe Muna. Nah, nanti kita kaji ya satu-satu ya di pertemuan berikutnya. Kenapa dia sebegitu viralnya? Lihat dari, kita kaji nanti misalnya dari segi promosinya, dari segi parkirnya ya, sekecil-kecilnya, parkirnya, pelayanan security-nya, terus ruangannya, mungkin modalnya lagi ya, modalnya berapa dia ya, yang dihabiskannya ya. Itu dari segi apa kira-kira selain Cafe Muna? Hitam putih, Pak. Oh, hitam putih ya. Hitam putih tuh, kafe hitam putih di mana tuh? Di daerah Padang Bulan kalau nggak salah, Pak. Oh, hitam putih berarti catur ya? Iya, lantainya catur. Iya, Pak. Oke, bagus. Banyak masukan berarti ya. Ya, mungkin nanti kenapa mereka viral? Ya, ini tak terlepas yang namanya peran daripada teknologi ya. Mereka gunakan untuk makanya judul kita Technopreneur gitu. Sebenarnya Technopreneur ini sebuah usaha yang diviralkan melalui teknologi atau sistem informasi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita kali ini. Sedikit banyaknya masing-masing lah ya menerima apa namanya ide wawasan pengetahuan ya. Terima kasih. Ini saya stop dulu. Kemudian mungkin adik-adik juga mau istirahat ya kan. Banyak pekerjaan lagi yang mau dikerjakan untuk besok. Salgiri, alhamdulillah. Terima kasih Julia, Angel, Arvindo, Doli, Agia, Erwin, Nazib, Indra, Rizky, Andre, Alfian, dan Zulfikar. Salgiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.